Kami juga ingin menyampaikan, bagaimana kita ketahui, memang masih ada kecurangan-kecurangan yang terjadi, sebagaimana kemarin mengumumkan memberikan sayembara 10 juta bagi siapa saja yang menemukan adanya kecurangan money politik maupun penyebaran sembako. Jadi yang ada beredar di medsos sembako Rido itu di masa kampanye jelas itu ada namanya, itu program tebus murah. Curang. Kata ini menjadi inti konferensi pers tim pemenangan Ridwan Kamil. Ya, tim pemenangan Ridwan Kamil di bawah pimpinan kader Gerindra, Risa Patria, menuding kekalahan Ridwan Kamil hanya karena faktor terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon Pramono Anung dan Rano Karno. Tudingan ini tentu sangat mengejutkan. Kita tahu bahwa pasca pemilihan presiden 2024 ketika paslon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, para politisi koalisi Kim yang didukung oleh para buser, ramai-ramai menyerang pendukung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Ungkapan-ungkapan seperti tidak legowo, susah move on, dan tidak sportif ramai digaungkan oleh para buser dan politisi partai Kim. Bahkan sebelum pilkada, para buser menggaungkan kalimat-kalimat satir minta calon-calon yang diusung yang berlawanan dengan calon yang diusung Kim Plus dapat menerima kekalahan dengan ikhlas. Maka tentu sangat mengejutkan ketika Ridwan Kamil takluk tanpa perlawanan di Jakarta, justru mereka berbalik membuat pernyataan resmi menuding pasangan calon Pramono Rano Karno menang karena curang. Jelas kata-kata ini bukanlah perkataan sportif orang-orang yang dewasa dalam berpolitik. Tudingan mereka menganggap pasangan Pramono Anung dan Rano Karno melakukan kecurangan adalah tudingan yang mengada-ada. Seperti diketahui, baik Pramono Anung maupun Rano Karno bukanlah pejabat yang sedang berkuasa dan juga tidak punya latar belakang didukung oleh pejabat yang berkuasa saat ini. Sebaliknya, kubu Ridwan Kamil didukung oleh koalisi Kim Plus yaitu koalisi partai pendukung pemerintah. Kemudian di-endorse oleh Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran dan bahkan mantan Presiden Jokowi. PJ Gubernur saat ini, Teguh Setiabudi adalah pejabat gubernur yang ditunjuk oleh Kemendagri di bawah pemerintahan Joko Widodo. Lalu di mana kewenangan Pramono Anung dan Rano Karno untuk mempengaruhi penyelenggara negara ataupun penyelenggara pilkada yang dapat dikategorikan praktek kecurangan? Tudingan bagi-bagi sembako ala Jokowi saat Pilpres sangatlah berbeda baik dalam praktek maupun sumber dana. Sebagai orang-orang yang berada di luar pemerintahan, paslon Pramdul bukanlah penyelenggara negara yang dapat menggunakan kewenangan dan anggaran negara untuk melakukan aksi bagi-bagi sembako. Jika kemudian di kubu Pramdul melakukan aksi bagi sembako, bukankah praktek itu juga dilakukan oleh pasangan Ridwan Kamil dan Suswono? Dalam sesi tanya jawab dengan wartawan, Risa Patria sebagai ketua tim tidak membantah aksi bagi sembako yang mereka lakukan, yang kemudian diperhalus dengan istilah pasar murah. Maka jika pasangan lain menggelar aksi serupa yang dikemas dengan istilah aksi bagi sembako gratis, dan tidak menggunakan anggaran negara, di mana letak kesalahannya? Jadi yang ada beredar di medsos sembako Rido itu di masa kampanye jelas itu ada namanya, itu program tebus murah. Jelas ya? Tim pemenangan RK mengakui ada aksi bagi sembako yang disebut program tebus murah, yaitu bagi sembako yang ditebus dengan harga murah. Lalu jika paslon Pramdul melakukan aksi dengan program tebus gratis, kenapa mereka teriak-teriak curang? Mirisnya, tim pemenangan RK yang tidak menemukan bukti kecurangan di lapangan namun gencar menyerukan tudingan curang, ingin melakukan aksi suap pada masyarakat dengan bayaran 10 juta rupiah demi untuk membuktikan tudingan mereka. Dan inilah yang membedakan dengan paslon yang lain. Jika paslon yang lain menuding dan bahkan melaporkan kecurangan berdasarkan data yang sudah mereka pegang, tim pemenangan RK justru melakukan hal sebaliknya. Menuduh duluan, baru kemudian membayari orang-orang untuk mencari bukti. Berikut kami sajikan rekaman video selengkapnya, dan kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pelanggan video kami, bahwa di hari terakhir penyelenggaraan Pilkada, 28 November 2024, atas bantuan dan dukungan kalian semua, dan karena rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Channel kami Alvin 722 sudah mencapai 100k. Sekali lagi terima kasih, kami doakan, para pelanggan kami senantiasa diberi rejeki, kekuatan dan kesehatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami juga ingin menyampaikan, bagaimana kita ketahui, memang masih ada kecurangan-kecurangan yang terjadi, sebagaimana kemarin kami sampaikan di konferensi pers di ruang ini, bahwa telah terjadi adanya money politik dan juga adanya penyebaran sembako dalam rangka mempengaruhi. Dan ternyata dugaan kami betul, dan di beberapa tempat termasuk di Pulau Seribu kemarin telah ditemukan
banyak sekali sembako yang siap edar. Inilah salah satu faktor yang mencederai proses pilkada di DKI Jakarta. Ternyata masih ada yang menggunakan dengan cara-cara yang curang, yaitu money politik dan penyebaran sembako di hari tenang. Yang berikutnya juga kami ingin sampaikan bahwa kami ingin mengajak seluruh jajaran partai ormas pendukung agar melaporkan semua bentuk-bentuk money politik, bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi kepada aparat hukum terkait pilkada, yaitu Bawaslu, KPU, dan kepolisian, dan yang terkait juga kejaksaan, Gakumdu di Bawaslu. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih sekali lagi bagi semua, dan hari ini kami ingin menyampaikan hasil daripada real count atau hitungan yang sesungguhnya yang dilakukan oleh tim data daripada paslon nomor urut 1, yaitu Bang Ridwan Kamil dan Mas Susono, dengan hasil sebagai berikut. Dari total suara yang masuk yaitu 4.353.683 suara, paslon nomor urut 1 memperoleh suara 40,17% dengan perolehan suara 1.748.714. Paslon nomor 2 10,55% dengan perolehan suara 459.475.000. Kemudian paslon nomor urut 3 dengan perolehan 2.145.494.000 dengan perolehan 49% atau 49,28%. Data masuk sudah mencapai 99,9%. Berdasarkan data yang masuk kami miliki, bahkan C1 yang kami terima dan kami input, maka dengan ini kami menyampaikan hasil input data yang kami terima menyatakan bahwa pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Untuk itu kami minta kepada KPU, Bawaslu, DKPP agar melaksanakan tugasnya melakukan perhitungan suara apa adanya secara profesional agar tidak ada hasil suara yang dirubah. Jadi kami minta inilah hasil yang telah kami input berdasarkan perolehan suara yang ada. Dan untuk itu juga kami minta kepada seluruh jajaran partai pendukung, ormas pendukung, maupun relawan pendukung untuk terus bekerja mengawal proses daripada perhitungan suara di tingkat kecamatan atau PPK, kabupaten kota, sampai dengan provinsi secara baik, seksama, dan menjaga kondusivitas daripada proses perhitungan suara agar terjaga kedamaian dan juga demokrasi yang beradab. Jadi kami minta itu, yang kami minta seluruh jajaran agar tenang, sabar, kita optimis bahwa ini bagian dari sebuah proses perjuangan yang harus kita lalui, dan insya Allah nanti di putaran kedua kita yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan niat baik, ikhtiar yang kerja keras kita akan memperoleh kemenangan di putaran kedua. Saya kira itu, teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Cukup ya? Pak, ini kan kalau dari Ridho kan dari awal kita tahu slogannya itu kan menang 1 putaran. Mungkin ada evaluasi nggak, Pak? Kalau ya, di dalam roda partai, dan apakah itu terlihat dari posko pemenangan yang hanya dihadiri oleh beberapa partai, misalkan Gerindra, Golkar terutama yang sangat terus hadir, sementara yang kayak PKB, Nasdem, dan Demokrat tidak ditemukan sama sekali. Itu dulu, Pak. Silakan. Sana. Ada nih. Di posko pemenangan. Ya Pak, menyambung ini sempat ada isu beredar bahwa mesin partai dari beberapa koalisi ini tidak bekerja. Nah itu bagaimana evaluasinya, dan kemudian yang disampaikan tadi ada kecurangan di beberapa tempat selain di Kepulauan Seribu, mungkin ada temuan di tempat lain Pak yang bisa dibeberkan? Oke. Yang pertama, kami umumkan bahwa partai pengusung dari paslon nomor urut 1, Bang Ridwan Kamil dan Mas Sono, kompak dan solid semua bekerja.
Jadi kalau ada yang menyampaikan PKB atau Nasdem, Demokrat tidak bekerja, itu salah besar. Ya, semua hadir di teman-teman, ada PKB, ada Demokrat, ada Nasdem, semuanya hadir kompak, solid setiap hari di sini bekerja dari pagi sampai dengan pagi lagi. Tidak hanya di kantor ini kita evaluasi rapat, tapi juga di lapangan seluruh jajaran dari tingkat pusat sampai tingkat RT RW, seluruh partai, ormas dan perlu bekerja. Kemudian yang kedua, terkait tadi soal adanya temuan-temuan, memang ada beberapa temuan, termasuk tadi di Pinang Ranti, termasuk ini kalau teman-teman lihat di video, bayangkan ya, ini video sangat jelas, suara tidak sah, tapi dicoblos nomor urut 3. Berarti ada kecurangan. Kami ingin KPU, Bawaslu, aparat mengusut. Kenapa ada surat suara yang sudah dicoblos sebelum digunakan? Inilah bentuk kecurangan yang sangat nyata. Kecurangan yang pertama, adanya pembagian sembako. Kedua, money politik. Ketiga, pencoblosan surat suara sebelum digunakan oleh KPU, tapi dicoblos nomor urut 3. Ya, kami minta aparat mengusut tuntas, tidak boleh dibiarkan. Berarti ada oknum yang bermain. Ya. Tadi apa lagi pertanyaannya? Ya, tentu kami akan melakukan upaya-upaya hukum. Pertama akan mengawal perolehan suara ini di semua TPS sampai kecamatan, kabupaten kota, dan provinsi, dan akan merupakan upaya hukum. Untuk itu kami minta tadi jajaran partai, relawan maupun ormas mengumpulkan semua bukti. Apabila ditemukan di rumah-rumah, tolong dipoto, divideokan sembako, money politik. Bahkan kami telah mengumumkan memberikan sayembara 10 juta bagi siapa saja yang menemukan adanya kecurangan money politik maupun penyebaran sembako di masa tenang atau menjelang pencoblosan ataupun sebelum pencoblosan. Sangat jelas, jadi kami minta seluruh masyarakat silakan tolong dipoto, divideokan adanya kecurangan sembako-sembako yang dibagi agar disampaikan. Kami akan memberikan hadiah sebesar 10 juta. Satu lagi Pak, itu kan tadi Bapak sudah menyebutkan soal Kepulauan Seribu. Kemarin temuannya Bawaslu adalah sembako itu juga mengatasnamakan Ridho. Mungkin saya ingin mempertegas apakah itu benar dari Ridho atau memang hanya dari semuanya dari 03? Loh, kan sangat jelas di situ dari 03. Ada berita acaranya, bukan dari 01. Jadi yang ada beredar di medsos sembako Ridho itu di masa kampanye jelas itu ada ada namanya, itu program tebus murah. Itu bagian dari program pasangan Ridho. Nanti ketika terpilih menjadi gubernur wakil gubernur, kami punya program sebulan sekali pasar murah sembako.